Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini gue akan mencoba untuk mereview film horor terbaru berjudul Abigail yang rilis di bulan April kemarin guys. Film horor bertemakan vampir. Selain dikenal makhluk penghisap darah, vampir juga dikenal sebagai makhluk kuat dengan kasta cukup tinggi di kalangan dunia perhantuan. Jarang sekali ada vampir yang hidupnya sengsara. Film vampir biasanya identik dengan segala kemewahan duniawi. Rumah besar beserta semua pernak-pernik yang ada semuanya terlihat sangat mewah. Namun, walaupun demikian, biasanya rumah yang dihuni vampir akan terasa sangat dingin dan juga mencekam. Vampir biasanya akan menjelma menjadi seperti manusia pada umumnya. Namun dia akan terlihat menarik perhatian. Mereka akan membuat mangsanya terpesona. Hingga tiba waktunya orang tersebut akan menjadi santapan bagi si vampir. Lalu bagaimana dengan kisah film Abigail ini? Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Pada malam itu beberapa komplotan perampok sedang menyiapkan sebuah rencana besar. Target mereka adalah untuk menculik seorang putri dari keluarga yang sangat kaya raya. Dalam aksinya tersebut akan dilakukan oleh 6 orang. Frank, Dean, Peter, Joy, Sammy, dan juga Reckless. Masing-masing dari mereka mempunyai keahliannya masing-masing. Dan inilah dia target yang mereka akan tuju. Seorang gadis penari balet bernama Abigail. Dalam rencana itu mereka sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Sebelum Abigail sampai ke rumah, para komplotan itu sudah terlebih dulu berada di sana. Dan mereka sudah berada di posisinya masing-masing. Setelah semuanya siap, para komplotan itu langsung menyergap. Agar tidak berontak, mereka menyuntikkan obat bius kepada Abigail. Aksi itu berjalan sangat cepat untuk menghindari terjadinya kesalahan. Dalam perjalanan, euforia keberhasilan pun sudah mereka rayakan. Karena takkan lama lagi mereka akan mendapatkan uang tebusan. Mereka membawa Abigail ke sebuah rumah besar yang berada di dalam hutan. Dan otak di balik semua rencana penculikan ini adalah dia yang bernama Lambert. Lambert menyewa mereka berenam untuk melakukan rencana ini dengan imbalan uang sebanyak $50 juta yang nantinya akan dibagi rata. Lambert berjanji dalam kurun waktu 24 jam uang tebusan itu akan mereka dapatkan. Tugas mereka sekarang hanya tinggal menjaga anak itu. Soal negosiasi dengan keluarga Abigail itu menjadi urusan Lambert. Lambert membagi tugas kepada mereka. Abigail yang kini disekap di dalam kamar. Dan hanya ada satu orang yang boleh menemui Abigail, yaitu hanya Joy seorang. Sedangkan yang lainnya menjaga di luar saja. Lambert terbilang cukup profesional dalam melakukan rencananya. Nama-nama dari mereka semuanya diubah menggunakan nama samaran. Dan Lambert juga mengambil semua ponsel milik mereka untuk menghindari terdeteksi oleh pihak polisi. Selama waktu kurang dari 24 jam, mereka harus tetap siaga dan jangan sampai membuat kesalahan. Selama menunggu di sana, mereka mulai mencoba untuk mengenal satu sama lain. Sebenarnya dari mereka semuanya bukanlah orang profesional yang biasa melakukan penculikan. Mereka hanya ahli dalam bidangnya masing-masing. Jadi intinya, mereka semua hanya orang biasa yang ditawari pekerjaan gelap oleh Lambert. Secara berkala Joy masuk ke kamar untuk sekedar memeriksa keadaan Abigail. Jujur saja Joy sendiri baru pertama kali melakukan ini dan tidak menyangka kalau Joy tidak tega melihat Abigail kesakitan karena terborgol. Lalu dia melonggarkan borgol itu. Yang awalnya Abigail ketakutan, namun setelah Joy yang bersikap baik, Abigail merasa aman dekat dengan Joy. Malahan Joy pun sempat memberitahukan kalau dia juga mempunyai putra yang seumuran dengan Abigail. Dari perbincangan itu Abigail memberitahukan kalau mereka sebenarnya salah sasaran menculik dirinya. Karena ayah Abigail tidak akan pernah peduli kepada dirinya. Jadi sepertinya tidak mungkin jika ayah Abigail mau menebus uangnya.
Mendengar itu cukup membuat Joy terkejut. Joy lalu memberitahukan kepada Frank. Namun dia tidak percaya. Frank menganggap Joy sudah dibohongi oleh seorang anak kecil. Tapi Joy membantah. Dia tahu dari matanya kalau Abigail tidak berbohong. Sampai pada akhirnya Frank sendiri yang akan mencoba menginterogasi anak itu. Frank menanyakan siapa nama ayahnya. Abigail lalu menjawab kalau nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Mendengar nama itu, Frank seketika terkejut dan menjadi sangat ketakutan. Dia kembali dan langsung akan pergi dari sana. Dia sudah tidak peduli berapapun bayarannya, karena dia tidak mau jika harus berurusan dengan Christoph Lazar. Tentu saja itu membuat rekan-rekannya menjadi bertanya-tanya. Setelah Frank memberitahu, mereka semuanya pun terkejut, terkecuali Sammy. Karena ternyata Abigail adalah anak dari Christoph, seorang vampir dan bos kejahatan yang sangat ditakuti. Awalnya mereka merencanakan untuk pergi dari sana dengan asumsi bahwa identitas mereka belum diketahui. Namun permasalahannya di sini adalah Abigail sudah melihat dan mengenali wajah Frank ketika tadi Frank masuk ke kamar Abigail. Frank lupa untuk menutup wajahnya. Sempat terjadi adu mulut karena Frank sudah bertindak ceroboh. Dan rencana mereka pun berubah. Mereka tetap akan melanjutkan pekerjaan ini. Dan kalau dipikir-pikir, uang yang mereka akan terima sangat banyak. Rencananya sekarang adalah setelah mendapatkan uang itu, mereka harus menghilang dan jangan pernah untuk bertemu kembali. Sekarang semuanya kembali bekerja dan lebih berhati-hati lagi. Beberapa dari mereka juga mulai berpatroli, memastikan di area sekitar rumah aman. Di salah satu ruangan, Dean mendengar seperti ada sesuatu yang terjatuh. Setelah dia memeriksa, ternyata itu hanyalah seekor tikus saja. Namun tiba-tiba saja ada yang menarik kedua kakinya. Dari kamar, Sammy mendengar suara teriakan Dean. Dia pun lalu mencoba untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kepala Dean terjatuh dari tubuhnya sendiri. Kejadian tersebut membuat mereka menjadi sangat ketakutan, sekaligus bertanya-tanya siapa pelaku yang telah melakukannya. Dari cerita yang mereka tahu, kalau Christoph Lazar mempunyai pembunuh bayaran bernama Valdes. Valdes sendiri dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Dan mungkin saja ini dilakukan oleh Valdes. Joy menyarankan untuk mereka memeriksa Abigail, memastikan dia masih ada di dalam kamar. Terlihat Abigail masih berada di kamar. Setelah apa yang terjadi kepada Dean, Reckless berubah pikiran. Dia tidak mau jika harus terlibat urusan dengan Valdes. Reckless memilih akan pergi dari sini dan sudah tidak peduli lagi soal uangnya. Namun saat pintu keluar itu dibuka, ternyata sudah ada pintu besi yang menghalangi. Pintu besi itu sangat kuat dan sulit untuk mereka dobrak. Tak lama kemudian, semua pintu jendela semuanya tertutup oleh besi-besi. Keadaan kini menjadi panik. Mereka terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Mereka masih mengira kalau semua ini adalah ulah Valdes. Mereka kembali berpencar, memastikan kondisi di dalam sana aman. Namun lagi-lagi kengerian itu terjadi kembali dan kini korban selanjutnya adalah Reckless. Reckless tewas dengan luka di area lehernya seperti tergigit oleh hewan buas. Saling tuduh-menuduh pun terjadi di antara mereka. Joy yang terpengaruhi oleh perkataan Abigail kalau Frank adalah orang yang bekerja untuk ayahnya. Tapi Frank membantah. Peter yang tidak ingin terjadi keributan memilih yang akan melenyapkan Abigail. Tapi upaya tersebut digagalkan oleh Joy. Di tengah keributan terjadi di antara mereka, terlihat Abigail mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dan langsung menyerang Peter. Untung saja Frank sigap menembak telak kepala Abigail. Sayang senjata itu tidak bisa membunuhnya. Mereka sadar kalau ternyata Abigail bukanlah seorang manusia. Untuk sementara, mereka berhasil mengunci Abigail di dalam kamar.
Mereka juga baru sadar kalau semua ini hanyalah sebuah jebakan. Dan Paldes yang dimaksud pembunuh darah dingin itu sebenarnya adalah Abigail sendiri. Tak ada yang bisa keluar dari sini. Pilihan mereka hanya bagaimana cara untuk melawan Abigail sekarang. Frank, Peter, dan juga Sammy mencari alat yang mungkin bisa membunuh Abigail. Sementara Joy sendiri menolak untuk ikut karena dia tahu senjata apapun tidak akan bisa memusnahkan Abigail. Sayangnya Abigail terlalu kuat untuk mereka lawan. Mereka kembali dan berencanakan ulang untuk melawan Abigail. Joy ingat satu-satunya yang bisa melumpuhkan Abigail adalah obat bius. Karena sebelumnya Abigail pernah dibius dan obat itu bekerja di dalam tubuhnya. Sekarang mereka harus berpencar untuk mencari keberadaan Abigail. Tidak mudah untuk menghentikan kekuatan yang dimiliki Abigail. Mereka benar-benar harus berjibaku. Malahan dari kejadian itu, Sammy sempat tergigit oleh Abigail. Tapi pada akhirnya, setelah Peter mencoba memegang semua tangan Abigail, Joy berhasil menyuntikkan obat bius itu. Untuk sementara waktu, mereka selamat dari amukan Abigail dan memenjarakan Abigail di dalam sebuah sel besi. Abigail mencoba menghasut mereka agar mereka bertengkar satu sama lain. Selagi Abigail masih berada di dalam sel, mereka pun segera mencari jalan untuk bisa keluar dari sini. Di sini Frank seorang diri yang akan menjaga Abigail. Sayang, lagi-lagi Frank malah terkecoh oleh tipu daya Abigail. Abigail memberitahukan jalan rahasia untuk bisa keluar dari sini, asal Frank mau membuka kuncinya. Lalu tiba-tiba pintu sel itu pun berhasil terbuka. Kini dia pun harus kembali melawan Abigail yang liar. Tak lama Joy kembali. Dia melihat dari tembok ada sebuah celah cahaya matahari. Dia mencoba mendobrak kayu penutupnya. Dan cahaya itu mengenai salah satu tangan Abigail hingga tangannya hancur seketika. Namun dari apa yang kita lihat, tangan yang hancur itu bisa tumbuh kembali. Mereka berkumpul di dalam sebuah ruangan, yang dimana di ruangan itu ada pantulan dari cahaya matahari. Setidaknya tempat ini adalah tempat aman untuk bisa bertahan. Mereka masih belum menemukan cara agar bisa keluar. Lalu Sammy ingat, Sammy yang adalah seorang hacker tahu bagaimana cara untuk membuka pintu besinya, yaitu dengan cara membuat aliran listriknya menjadi konslet. Di sini mereka harus mencari pusat listriknya berada. Lalu mereka dibagi menjadi dua tim. Sammy bersama Peter akan mencari ke ruangan bawah tanah. Sementara Joy dan Frank akan mencari ke tempat lain. Di lain sisi Abigail mulai memainkan piringan musik. Di saat bersamaan, Sammy yang sempat tergigit oleh Abigail kini mulai menunjukkan keanehan. Sammy mendengar ada suara Abigail yang memanggil namanya. Dan ternyata gigitan Abigail ke tubuh Sammy itu bisa mengendalikan tubuh Sammy dari jarak jauh. Sammy kini seutuhnya menjadi vampir, namun di bawah kendalinya Abigail. Di saat itu juga Sammy langsung menyerang Peter. Tak lama setelah itu Joy bersama Frank datang dan melihat Sammy sudah menjadi vampir. Mereka berlari kembali ke ruangan tengah itu. Dan saat Sammy akan menyerang, Joy memantulkan cahaya matahari itu menggunakan tatakan yang terbuat dari besi. Dengan seketika, tubuh Sammy pun hancur lebur. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah pintu rahasia yang terbuka. Joy dan Frank curiga apakah ini adalah sebuah jebakan lagi atau bukan. Dan jalan itu menuju ke sebuah ruangan lain. Dan ternyata di dalam sana ada Lambert yang dari tadi mengawasi mereka. Ruangan itu adalah ruangan kendali. Mereka tak pernah menduga kalau ternyata Lambert sendiri adalah seorang vampir. Lambert akhirnya berterus terang dan memberikan tawaran kepada Frank. Diceritakan Lambert berubah menjadi vampir semenjak 2 tahun lalu. Abigail lah yang telah merubah dirinya.
Abigail yang memang merencanakan ini semuanya. Abigail mengancam Lambert jika dia tidak menuruti perintahnya, maka keluarga Lambert akan menjadi korban. Lalu dibuatlah skema penculikan Abigail dan mempekerjakan mereka berenam. Tapi di balik itu semua, Lambert sendiri mempunyai rencana lain, yaitu untuk merebut kekuasaan ayahnya Abigail, yaitu Christophe Lagat. Lambert meminta bantuan Frank untuk membantu dirinya mengalahkan Abigail bersama Christophe Lagat. Tapi Frank harus menjadi vampir terlebih dulu untuk bisa melakukan itu. Dan imbalannya adalah Frank bisa memiliki semua harta dan kekuasaan Christophe Lagat. Sepertinya tawaran itu menarik bagi Frank. Dan akhirnya Frank pun mau menjadi vampir. Lambert lalu menggigitnya. Tak lama kemudian perlahan Frank mulai berubah. Namun sayang, Lambert sendiri tertipu oleh kelicikan Frank. Frank menikam Lambert dari arah belakang hingga dia pun hancur seketika. Dengan kekuatan yang ia miliki, Frank percaya diri bisa mengalahkan Abigail. Tak lama kemudian Abigail pun muncul. Abigail belum sadar kalau Frank kini sudah berubah menjadi vampir. Dan saat dia menyerang Frank, tiba-tiba Frank menyerang balik dan langsung menggigit leher Abigail. Frank menghisap darah Abigail yang dimana itu sama saja Frank mengambil kekuatan Abigail itu sendiri. Di saat bersamaan Joy tak membuang kesempatan membuka pintu besinya. Joy menjadi bulan-bulanan Frank. Tapi untung saja pada saat itu Abigail muncul dan menolong Joy yang hampir terjatuh. Abigail tahu kalau kekuatannya kini sudah melemah. Dia meminta bantuan Joy untuk mengalahkan Frank. Dia berjanji akan membiarkan Joy hidup agar Joy bisa bertemu kembali dengan putranya. Joy percaya dan dia akan membantu untuk mengalahkan Frank. Namun tidak mudah untuk mengalahkan Frank yang sudah terlalu kuat. Pergulatan yang cukup alot terjadi di antara mereka bertiga. Dan pada akhirnya Joy dan Abigail pun berhasil mengalahkan dan menghancurkan Frank. Walaupun Joy sempat tergigit oleh Frank, namun itu tidak akan berdampak karena Frank sendiri sudah hancur. Di akhir sebelum Joy pergi, dia dihadang oleh kedatangan Christophe Lagat, vampir terkuat dan sang penguasa kejahatan. Abigail lalu menghadang sang ayah, meminta kepada ayahnya untuk jangan menyerang Joy karena Joy telah menyelamatkan dirinya. Mengetahui itu, Christophe pun berterima kasih kepada Joy dan meminta Joy untuk segera pergi dari sini karena sebentar lagi acara makan malam akan digelar. Takut Christophe berubah pikiran. Joy berhasil keluar dan menjadi satu-satunya yang selamat dari pengalaman yang paling mengerikan itu. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Buat Mimin pribadi, film ini cukup terrekomen untuk kalian tonton ya. Walaupun tidak terlalu menegangkan karena sedikit dibaluti humor, namun film ini masih cukup bersahabat dan tidak terlalu menunjukkan kengerian yang berlebih. Sebagai tontonan film horor ringan, film ini layak untuk kalian tonton. Dan semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menemani dan menghibur kalian.